pastikan bahwa dia bukan guru besar. Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. bukan dosen linguistik. Saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya kepada saya harus jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum. Karena dia sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada sesi dari persidangan Sugi Nur dan Bambang dari kemarin yang terjadi, itu situasi yang cukup menegangkan ya. Ini antara jaksa penuntut umum ini dengan saksi ini dengan ahli ya, yakni Prof. Acen, ahli bahasa linguistik forensik yang dihadirkan. Di mana perdebatannya di sini itu adalah terkait dengan Andika Baharian, saksi ahli bahasa juga yang dihadirkan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum. Di mana ketika jaksa itu bertanya tentang ya makna keonaran itu, ya keresahan, ya kemudian keterangan yang disampaikan oleh Prof. Acen itu kan lebih pada keresahan, ada fisik ya, tindakan fisik yang timbul. Nah, ketika dikonfirmasi bahwa ada pendapat yang namanya Pak Andika Bahari sebelumnya, Profesor Andika Bahari. Nah, disinilah kemudian Prof. Acen itu ya dengan tegas mengatakan bahwa dia itu profesor palsu, ya. Bahkan ngotot agar keterangannya itu dicabut demi hukum katanya. Ini yang kemudian membuat kita ya agak lucu saja ya, karena pencabutan kesaksian itu kan tergantung daripada orang yang memberi kesaksian itu sendiri, apa mau dicabut atau tidak. Tetapi untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana suasana yang cukup menegangkan di persidangan ini antara ahli Prof. Acen dengan jaksa penuntut umum ini terkait dengan titel dan gelar daripada Bapak Andika Bahari. Mari kita simak. Ya, ilmuwan itu bisa sifatnya kan terbuka. Mungkin ada pendapat lain. Bisa jadi. Ya, kalau dari Prof. Acen tadi berpendapat berdasar KBBI, ternyata ada juga pendapat dari KUHP Belanda, karena KUHP kita tahun 46 memang disadu dari bahasa Belanda. Jadi ini onrasverwekten, itu artinya keresahan atau kegelisahan. Ini kami ungkap ini karena kemarin juga Prof. Andika bilang ada keresahan, mengartikan keonaran itu sebagai keresahan. Ya, kalau ada keresahan artinya harus bisa menunjukkan secara fisika apa yang terjadi. Berarti kan ada pendapat yang berbeda ya, Prof. Ya. Tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Ya, asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Karena masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga, tapi gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Hah? Baru periksa. Ya, ada yang bertanya ya. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. Ini mohon maaf, karena kami sibuk. Kenapa tidak dilaporkan oleh ini kan dari UPI. Pernyataan Andika nanti kita malam. Dari UPI. Kalau tidak bisa benar satu keluar dari universitas juga waktu itu. Ya, saya baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Jadi dia ada juga, Pak. Kalau ini kan dia sebagai ini ya, jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Itu nanti saya pastikan bahwa dia bukan guru besar. Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. bukan dosen linguistik. Saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya kepada saya harus jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum. Karena dia sudah untuk mengatakan palsu dan tidak perlu ada katanya kan tadi kan ada evo gitu. Kalau mengatakan palsu. Apakah ada sebentar yang saya tanya ijazah Prof. Andika, apakah saudara menurut ada ijazahnya Prof. Andika? Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Iya, yang ditanya profesor. Oh, asal mungkin saya Tolong tenang, penonton. Seru juga ya perdebatannya, dan ini ngeri-ngeri sedap juga ini karena Prof. Acen ini sepertinya ada reaksi yang spontan ya ketika kemudian jaksa itu menanyai tentang makna keonaran yang sebelumnya sudah diulas oleh Prof. Acen, yang itu keonaran yang menimbulkan sebuah kegaduhan fisik ya di luar sana ya.
Sementara jaksa ini mengutip bahwa ada juga pendapat dari saksi sebelumnya bahwa keresahan itu tidak mesti fisik ya, tetapi ketika sudah ada pro kontra ya, ketika ada keresahan. Dan dia pun mengkonfirmasi bahwa ini Pak Andika Bahari betul profesor. Nah, disitulah Prof Aceh mengatakan dengan tegas ya, dengan lantang, bukan, itu profesor palsu. Wah, ini langsung suasana kemudian menjadi heboh. Suasana menjadi riuh di ruang persidangan ya. Karena Prof Aceh ini ya mengatakan bahwa bukan profesor ya. Katanya bisa dicek pada Dewan Guru Besar di Universitas Pendidikan Bandung ya, dia bukan profesor, bukan guru besar. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Prof Aceh pun kemudian agak berdiri ya dari tempat duduknya, mengatakan bahwa ini harus dicabut kesaksiannya ya, harus dibatalkan demi hukum ya menurutnya, karena dia bukan seorang profesor. Seolah-olah bahwa dia itu memberikan keterangan yang tidak sesuai atau keterangan palsu. Padahal terkait dengan keterangan ahli ini ya, sebenarnya bagi hakim itu hanyalah sebuah bahan dan masukan pertimbangan ya bagi hakim untuk kemudian memberikan putusan. Apakah hakim akan kemudian mengambil pendapat itu, pandangan itu, keterangan ahli itu atau tidak, itu sepenuhnya menjadi kewenangan hakim ya. Apakah dia mau mengikuti atau tidak, itu kewenangan hakim. Sehingga kalau misalnya Prof Aceh mengatakan itu ngotot agar dicabut ya, batal demi hukum, saya kira itu juga keliru ya. Itu namanya offside ya. Kenapa? Karena urusan cabut mencabut keterangan ya seorang ya yang dimintai sebagai saksi ataupun sebagai ahli, itu tentu menjadi kewenangan penuh ya daripada orang itu sendiri ya. Dia yang punya kewenangan, apakah dia mau mencabut keterangannya atau tidak, itu dia. Itu tidak boleh orang lain kemudian itu ngotot untuk dicabut ya, dicabut. Hanya saja kadang biasa orang mencabut itu karena ada tekanan, ada intimidasi dan sebagainya. Nah, itu biasa ya, dan itu kan sangat tidak bagus bagi sistem peradilan kita ya. Karena kenapa saksi itu harus bebas, harus mandiri menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui ya. Kalau dia saksi fakta, apa yang dia lihat ya, apa yang dia alami, apa yang dia dengar. Tapi kalau ahli sesuai dengan pengetahuannya. Sehingga sangat tidak logis ya ketika Prof Aceh ini ngotot agar dicabut itu keterangan daripada Pak Andika Bahari hanya karena ya dia dipanggil profesor, padahal menurutnya Prof Aceh ini dia bukan profesor palsu ya menurutnya. Nah, itu yang kemudian membuat suasana persidangan kemudian menjadi riuh dan ribut. Dan di luar sana juga itu lagi-lagi diolah oleh tim kuasa hukum daripada Suginur dan Bambang Tri, bahwa katanya bukan hanya ijazah palsu yang dibahas, tetapi juga ya saksi keterangan ahlinya juga palsu, profesornya juga palsu. Ini pun kemudian menjadi ya heboh di ruang publik ya karena kejadian tersebut ini. Dan kita tentu sudah bisa menilai ya bahwa sepertinya Prof Aceh ini agak-agak tersinggung karena keterangan yang dia berikan terkait dengan definisi keonaran ya itu berbeda dengan keterangan dari Pak Andika ya, yang juga dia stafnya ya pembantunya untuk mengajar ya. Andaikan mungkin sejalan, wah, kita tidak tahu akan seperti apa jawaban daripada Prof Aceh. Hanya karena jaksa ini membandingkan, dan itu berbeda jauh ya, berbeda ya. Sehingga Prof Aceh dengan sangat reaktif ya, spontan dia kemudian menjawab bahwa itu profesor palsu, harus dicabut ya, keterangannya harus batalkan demi hukum. Ini yang menurut kita ini kan offside namanya ya. Dan tentu kita sebagai publik ya sudah bisa menilai bagaimana situasi dalam persidangan ini, dan tentu bahwa keterangan ahli itu menjadi kewenangan hakim untuk kemudian menggunakannya atau tidak sepenuhnya itu menjadi kewenangan hakim. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.